Saudaraku kaum muslimin dan muslimat kepada ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jamaah online Asifa yang selalu istiqomah setiap pagi kumpul di dalam satu tempat di Zoom ini, Zoom Asifa, untuk mempelajari ilmu agama. Meskipun kita tidak ada perjalanannya, ini juga salaka, itu jalan. Ya, jalan bukan jalan berjalan, itu adalah arah jalan. Siapa man salaka torekon yaltamizu bi ilman, ya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang arahnya perjalanannya menuju untuk mencari ilmu, akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Dan itu kita laksanakan setiap pagi. Mudah-mudahan Allah ridho, ikhlas karena Allah kita, yang memberikan ikhlas, yang menerima ikhlas, maka ilmu itu akan bisa diperoleh dan bisa diamalkan. Dan Allah ridho dengan amal kita yang dengan amal itu kita dasarkan dengan ilmu. Baiklah, kita akan baca ayat Al-Quran terbus sementara dulu. Jadi 3 ayat itu, yaitu surat Al-Imran ayat 169, 170 dan 171. Ya, nanti saya sampaikan intinya daripada 3 ayat itu tentang orang yang mati husnul khatimah, yakni para syuhada, para mati syahid di perang Uhud. Monggo. Pak Andi, iya. Ye, monggo Pak Andi. Iya, Pak Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurjakun warihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsirun. In khafihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sampai 170. Kurang 1. Yastabsiruna bi ni'matin minallahi wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Terjemahan surat Al-Imran ayat 169 sampai 171. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati kepada orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini menepis ya celotehan omongan orang-orang munafik yang menganggap bahwa sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh di dalam perang Uhud itu mereka mati. Ya, mereka sudah nggak ada manfaatnya, sia-sia kematiannya. Maka dari itu Allah membantahnya dengan ayat ini. Saya sampaikan ini para syuhada itu hidup di sisi Allah. Jadi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati itu hidup di sisi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuturkan hal-hal yang bisa membuat orang-orang senang melakukan jihad di jalan Allah. Karena mereka hidup setelah jasadnya itu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang gugur di medan perang dalam rangka fisabilillah adalah mati syahid dan mereka hidup di sisi Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka berada di tempat yang terdekat dengan Allah dan dimuliakan olehnya. Kemudian Allah menganugerahkan mereka berbagai macam rezeki yang paling baik, lalu mendudukkan mereka di tempat yang bergelimang dengan kebahagiaan. Dalam satu hadis yang sahih Rasulullah menjelaskan, ya, ini di dalam kitab Al-Maraqi, ya, jilid, ya, tentunya jilid 4, ya. Karena apa? Karena itu sudah masuk juz keempat ini, ya. Rasulullah menceritakan kepada kita, tatkala saudara-saudara kamu gugur di perang Uhud, ini kan ya, Allah menjadikan roh-roh mereka berada di dalam perut-perut burung hijau. Ya, rohnya kayak apa bentuknya kita percaya karena ini adalah yang cerita Rasulullah. Jadi semua yang diceritakan Rasulullah benar adanya. Jadi tidak ada yang dusta. Jadi mereka di dalam perut burung yang hijau. Burung itu mendatangi sungai-sungai di surga. Makan buah-buahan surga dan tinggal di lampu-lampu yang terbuat dari emas, ya, yang bergelantungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka menjumpai makanan dan minuman, ya, tatkala mereka menjumpai makanan dan minuman mereka yang serba baik dan tempat yang serba indah itu serta peristirahatan yang mulia itu, mereka berkata, alangkah baiknya seandainya saudara-saudaraku atau saudara kami, ya, mengetahui apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka kata-kata atau pemikiran para syuhada yang pada saat itu membayangkan kesenangan, kegembiraan itu, Allah mengatakan, maka Allah lah yang akan menyampaikan kepada mereka dari kalian, daripada sahabat yang sudah mendapatkan kenikmatan tersebut, maka turunlah ayat wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Wala tahsabanna, ya. Jangan sekali-kali kamu menyangka alladzina qutilu fi sabilillahi amwat, orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u, bahkan mereka itu tetap hidup, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yurzakun, dan diberi rezeki. Itulah mereka yang termasuk husnul khotimah. Nah, sekarang kita akan bahas seluruhnya tentang husnul khotimah. Namun sebelumnya, saya minta Bu Wati dibaca buku fikih sunnah jilid 4. Oke, Ustaz, siap, Ustaz. Halaman 52, amal soleh amal soleh sebelum meninggal menjadi bukti husnul khotimah. Itu dulu sementara. Monggo, Bu. Amal soleh. Kok di sini keutamaan mengingat maut ya, Ustaz? Keutamaan mengingat maut sesudahnya itu barangkali, Bu, ya. Sesudahnya keutamaan panjang umur.
dan amal yang baik. Keutamaan bersangka baik sebelumnya itu loh, Bu. Amal soleh sebelum meninggal menjadi bukti husnul khotimah. Oh iya Ustaz, halaman 58. Oh ya, agak sedikit berbeda. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Amal soleh sebelum meninggal menjadi bukti husnul khotimah. Itu ya Ustaz. Ya, ya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Turmudi, Hakim, dan Ibnu Hibban dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka hamba itu akan diperalatnya. Tanya seseorang, bagaimana caranya ia memperalatnya? Ujar Nabi, diberinya taufik untuk melakukan amal soleh sebelum maut, lalu dicabutnya nyawanya. Iya, ya. Jadi siapa saja kalau kita lihat dulu asalnya mungkin ya preman atau apa saja yang asalnya itu orang jahat, tiba-tiba menjadi orang baik, setelah itu dia meninggal dunia, maka itulah salah satu tanda dari husnul khotimah. Ya. Rasulullah bersabda, wa idza dan apabila aradallahu bi'adin khairan, Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi orang yang baik, yang husnul khotimah nantinya, istakmalahu, ya, maka Allah akan memperalatnya atau memaksanya beramal. Kila ditanyakan, atau para sahabat itu ada yang bertanya, kaifa yastakmilu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah memaksa untuk beramal, ya? Dia menjadikan dia beramal itu. Kalau maka Allah bersabda, yuwafikuhu, maka dia diberi taufik, ya, kemampuan li amalin sholih, untuk beramal soleh qoblal maut, sebelum dia meninggal dunia, summa yakbituhu alaihi, kemudian rohnya dicabut oleh malaikat. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, memang itu, maka ditakdirkanlah dia bisa beramal baik, kemudian setelah beramal baik, kemudian dicabut ruhnya. Masih ada keutamaan baik sangka terhadap Allah, itu juga termasuk orang yang nanti husnul khotimah. Maka Bu dibaca itu. Keutamaan baik sangka terhadap Allah. Seharusnya orang yang dalam keadaan sakit itu mengingat akan luasnya rahmat Allah dan berbaik sangka terhadap Tuhannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Jabir yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya, yang artinya hadis, janganlah seseorang itu meninggal kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Oh, jadi maksudnya kalau kita sudah mau mati, enggak, kita berbaik sangka kepada Allah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha menerima tobat, Allah itu maha memberikan rahmat. Pokoknya semua yang baik-baik dari Allah itu yang kita ingat. Jangan sampai Allah itu ya maha menyiksa, menenadu, ya, ketakutan dengan dosa-dosa. Jadi dosa yang kita kerjakan, itu kita pikir bahwa Allah maha pengampun. Maka dari itu Rasulullah bersabda, layamu tunna, jangan sekali-kali kalian mati, ahadukum seorang di antara kalian, ila wa yusinu donna billahi, kecuali dia mempunyai baik sangka kepada Allah. Jadi kalau kita sudah sakit, karena kita akan pernah sakit semua, ya rasakan, jangan sampai memikir dosanya. Mikirlah kalau dosa itu Allah maha pengampun. Kalau amal itu kita pikir bahwa Allah melipat gandakan amal-amal yang kita miliki, ya. Sehingga berapapun dosa yang kita lakukan, Allah akan menutupnya dengan amal-amal yang kita kerjakan, karena amal itu akan dilipat gandakan minimal 10 kali sampai 700 kali, bahkan berlipat-lipat kali. Allah maha baik, Allah maha pengampun, kita sudah dihasilkan surganya pada saat kita mau meninggal dunia. Maka orang yang beriman itu senantiasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut, monggo Bu.
Hadis tersebut menunjukkan keutamaannya menaruh harapan besar akan keampuhan Allah, agar seseorang itu dapat menemuinya dalam keadaan yang paling disenanginya. Karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Murah lagi Maha Dermawan, suka memberi maaf dan memenuhi harapan. Terus Hadis tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang akan dibangkitkan menurut keadaan ketika ia hendak menemui ajal. terus Diriwayatkan pula dari Anas oleh Ibnu Majah, Turmuzi dengan sanad yang dapat diterima bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang anak muda yang sedang dalam keadaan sekarat. Maka tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana perasaanmu?" Ujarnya, "Aku menaruh harapan kepada Allah dan takut akan dosa-dosaku." Maka sabda Nabi, "Tiadalah berhimpun kedua hal tersebut dalam hati seorang hamba dalam suasana seperti ini, kecuali Allah akan memberinya apa yang diharapkannya dan melindunginya dari apa yang ditakutkannya." ya, itu contoh hadis Rasulullah suatu saat pernah menjenguk seorang pemuda yang sakit, ya, yang kelihatannya sudah mau ajalnya itu tiba. Nah, Nabi menanyakan kepada seorang pemuda itu, bagaimana perasaanmu? Ya, dia mengatakan, aku sangat takut sekali dengan dosa-dosa yang pernah kukerjakan, namun juga saya sangat berharap sekali akan ampunan dari Allah. Ya, maka kata Nabi kita, siapa yang dalam kondisi ini mempunyai perasaan kedua-duanya itu, maka dia akan diselamatkan dari yang ditakuti, kemudian akan diberikan dengan yang diharapkan dari Allah. Artinya diterima seluruh amalnya dan dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk pada tanda-tanda husnul khotimah yang lain yang berada di dalam yang mempunyai kitab ensiklopedia salat jilid 3 ya. Ini bukunya agak besar. Ini halamannya nanti 319. Ya, saya akan bacakan karena tidak ada temannya, Kak baca sendiri. Ada banyak tanda-tanda yang menunjukkan husnul khotimah, di antaranya sebagai berikut. Dan kita harus tahu, kalau orang itu husnul khotimah, berakhir dengan kebaikan, nanti tidak akan disiksa di kuburnya. Ya, tidak akan mendapat siksa kubur, bahkan pertanyaan kubur pun tidak akan disampaikan kepadanya. Ya, ini orang yang husnul khotimah, ya, yang di dalam sebuah hadis nanti orang yang mati syahid, ya, kita baca nanti. Jadi, ya, yang pertama tanda husnul khotimah itu, yang pertama mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Jadi begitu akan meninggal dunia, mampu melafalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya, itu syahadat persaksian yang komplit seperti itu. Itu pernah diucapkan. Jadi sebelum mati artinya dia menjadi seorang muslim. Jadi meskipun asalnya dia Nasrani, Yahudi, ya Badui, atau Hindu, Protestan, Katolik yang lainnya, kalau sebelum mati dia bersyahadat, maka dia namanya husnul khotimah. Jadi kurang 1 hari atau kurang 2 jam barangkali begitu, dia mengucapkan kalimat syahadat, ya, yang dihayati dengan pembenaran di dalam hatinya, maka termasuk husnul khotimah. Rasulullah bersabda dalam hadis Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi." Barang siapa yang ucapan terakhirnya, ya, adalah kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah. Jadi mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah. Ini tidak usah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah saja. Jadi kalau orang umat Islam itu, ya, jelas masuk surga ini, dakhala jannah. Itulah orang yang husnul khotimah. Hanya saja tentunya orang tidak akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau tidak ada awalannya.
Maksudnya sebelum mau sekarat mati itu dia adalah ahli kebaikan, maka dimudahkan. Di antaranya yang menjadikan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar, tepat waktu, di awal waktu, di masjid dan berjamaah. Ya, insya Allah. Kemudian malam harinya senantiasa dia mengerjakan sholatnya, sholat tahajud dikerjakan sebaik dan sempurna mungkin sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau sudah sepuh, ya sudah senior gitu, kalau sholat tidak bisa sambil berdiri sempurna, sambil duduk tidak masalah. Dulu pada saat muda juga sudah berdiri. Sekarang sholatnya duduk, itu tidak jadi halangan untuk sholat-sholat sunnah. Dan Rasulullah sendiri di saat umur-umur sudah ya senior 60 ke atas ini, banyaklah ya, sholat-sholatnya yang panjang bacaannya, sholat malam itu dikerjakan sambil duduk, atau sebagian duduk, sebagian lagi berdiri. Jadi kadang-kadang duduk semuanya, kadang-kadang berdiri semuanya, kadang-kadang sebagian duduk dan sebagian berdiri. Jadi itu. Nah, orang-orang yang seperti itu akan dimudahkan nanti dikalakan mendekati ajalnya, dimudahkan oleh Allah untuk melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau minimal la ilaha illallah. Nah, yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, meninggal dunia dengan mengalirkan keringat dari dahinya. Jadi kalau bapak ibu menunggui orang yang meninggal dunia, mau meninggal dunia, kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Loh, kok ibu melihat atau bapak melihat ini di dahinya ada keringatnya, ya? Maka itu pertanda dia itu adalah husnul khotimah. Ya. Dan itu yang memberi tentunya Allah. Tidak bisa dibuat-buat, keringat itu tidak bisa dibuat-buat. Hanya nanti di sini ada beberapa takwil dari para sahabat atau para ulama tentang maknanya keringat di keningan ini. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ini berdasarkan hadis Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu an, bahasanya dia pernah berada di Khurasan. Lalu dia menjenguk salah seorang saudaranya yang sedang sakit. Dia mendapatinya telah meninggal dunia dengan keringat keluar dari dahinya. Lantas dia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah bersabda, mautul mu'min, ya, bi'arokil jambin, ya. Kematian seorang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahinya. Kematian seorang mukmin itu ditandai dari keringat di dahinya. Artinya orang yang meninggal dunia seorang mukmin ini, kalau dahinya berkeringat, berarti dia memang husnul khotimah, berakhir dengan kebaikan, imannya itu diterima oleh Allah. Ini hadis, ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan seterusnya, ya. Ini nanti kita pembahasan hadis lebih luas. Nah, untuk maknanya ini ternyata beberapa ulama memaknai berbeda, ya. Perkataan Buraidah di dalam riwayat Imam Ahmad dengan jelas menerangkan bahwa yang dimaksud ya keringat, ya keringat. Namun beberapa ulama yang lain menjelaskan dia ada dua kesimpulan, ya, tentang maknanya keringat yang keluar dari dahinya ini. Yang pertama, bahwa itu menunjukkan beratnya kematian yang sedang dihadapinya hingga menyebabkan dahinya berkeringat. Hal itu sebagai pelebur dosa-dosanya. Ya, jadi karena orang itu kalau mau meninggal dunia,
beratnya ruhnya yang mau dicabut dari badannya itu akan terasa sangat luar biasa sekali. Bahkan orang kafir itu, Nabi kita menjelaskan seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Atau kalau seperti anak burung yang masih merah itu, kemudian dimasukkan dalam tempayan yang ada mendidih, ya, minyaknya dimasukkan sana, sakitnya luar biasa. Maka bagi seorang mukmin, ya, bagi seorang mukmin perasaan sakit tatkala sakaratul maut itu adalah merontokkan dosa-dosanya. Jadi ingat, Ibu, jangan sampai kita berpikir bahwa orang yang mati kelihatannya susah itu, mereka itu ada tanda-tanda bahwa dia itu akan masuk neraka, umpamanya akan dapat siksa kubur. Tidak. Justru saat itulah Allah menyempurnakan pahalanya. Ada dosa-dosa yang belum terhapuskan di saat masih hidup itu dengan amalnya. Maka disempurnakan dengan sakit yang luar biasa tatkala sakaratul maut. Dan sakitnya seorang mukmin itu akan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Itulah sebabnya maka orang itu berkeringat itu untuk melebur dosa-dosanya yang lalu. Itu yang pertama, takwilnya seperti itu. Yang kedua, bahwa itu merupakan kinayah atau ungkapan tentang kepayahan seorang mukmin dalam mencari sesuatu yang halal di dalam hidupnya, ya. Di dalam menahan diri dari perbuatan yang dilarang. Dia senantiasa puasa di siang harinya kalau bulan Ramadan, sholat, ya, dikerjakan dengan tetap sesuai dengan tuntunan syariat, malam harinya bangun. Susahnya seperti itu digambarkan dengan keringat keluar, ya, tatkala dia meninggal dunia, ya. Itu karena gambar betapa beratnya seorang mukmin itu tolabul halal, mencari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan senantiasa tetap mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini makna keringat keluar dari keningnya, ya. Jadi yang kedua tadi adalah tatkala mati keluar keringat dari keningnya. Yang ketiga meninggal dunia pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Tentunya ini adalah orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang kafir tidak. Karena orang-orang kafir tidak ada husnul khotimah sudah. Jadi orang-orang yang ibadahnya biasa, kelihatannya barangkali sholatnya biasa, sedekahnya biasa, namun orang ini ternyata di sisi Allah luar biasa sekali. Ya, Allah Ta'ala menjadikan dia mati di siang hari Jumat atau malam Jumat. Rasulullah bersabda, berdasarkan sepakat Abdullah bin Amr, ya. Tolong Bu Sri, Pangesti itu ditutup loh ya. Ini sudah ditutupkan sama berkali-kali dibuka, ditutup lagi. Yang ganggu suaranya. Baiklah, ini artinya Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan kubur. Ya, fitnah kubur itu nanti, ya, pertanyaan kalau tidak bisa menjawab akan mendapatkan siksa kubur, ya. Siksa kubur itu berat sekali, ya. Ada yang merupakan pukulan, ada yang dibakar kuburnya, terbakar seluruhnya, dan seterusnya, ya, macam-macam model siksa kubur, ya. Itu orang yang husnul khotimah itu tidak mendapat fitnah kubur. Dan di kubur itu juga ada namanya himpitan kubur. Himpitan kubur itu orang yang meninggal dunia ini nanti akan dihimpit. Kuburnya akan merapat, menghimpit dirinya. Ya. Kalau orang kafir itu dalam riwayat hadis itu seperti telur dihimpit antara dua bukit. Maka hancurlah dan mereka sakitnya tentu tidak bisa digambarkan. Namun bagi orang yang beriman, himpitan kubur itu
tidak lebih dari pijatan seorang ibu yang sangat kasih sayang kepada putranya. Nomor 4, mati di dalam medan perang. Mati syahid tadi, ya. Ayatnya 169 sampai 71 ini, ya. Tadi sudah dijelaskan. Sekarang ada hadis, ya, diriwayatkan oleh Mikdam Bilma dikarib, ya, radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, orang yang mati syahid akan mendapatkan 7 hal atau 6 hal di sisi Allah. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, karena yang 2 terakhir dijadikan 1 itu 6, kalau tidak berarti 7 jumlahnya. Jadi, orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 hal di sisi Allah, yakni yang pertama, diampuni dosanya di awal tetes darahnya yang pertama. Jadi begitu ditembak, mungkin ditebang, ditepas kepalanya dan lainnya, maka tetesan darahnya itu mulai mengampuni, meleburkan dosa-dosanya. Yang kedua, bagi orang mati syahid itu, diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam surga. Jadi mereka, ya, sebelum itu sudah ditunjukkan oleh Allah, oleh malaikat ini yang mencabut ruhnya itu, tempatnya di dalam surga. Yang ketiga, dilindungi dari siksa kubur. Ya, sekali lagi orang yang mati syahid atau husnul khotimah itu tidak mendapatkan siksa kubur. Yang keempat, diberi rasa aman dari peristiwa huru-hara di hari kiamat yang sangat dahsyat itu, ya. Itu orang yang mati syahid. Yang kelima, dihiasi dengan perhiasan iman. Jadi orang itu mati dalam kondisi beriman. Dan yang keenam, dinikahkan dengan bidadari. Ya. Yang ketujuh, diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya. Ini mati syahid. Oleh karena itu, tatkala turun surat wala tahsabannalladzina qutilu fisabilillah, tadi mereka, ya, diturunkan oleh Allah, para sahabat senang berlomba-lomba supaya mereka mati syahid. Ini, ya, ini yang keempat. Yang kelima, orang yang meninggal dunia di jalan Allah termasuk mati syahid, ya, dalam artian tidak ikut langsung berperang atau meskipun dia tidak menyaksikan peperangan itu, dan dengan kondisi apapun dia meninggal mati syahid, misalnya yang membawa ambulan, ya, misalnya merawat yang orang yang perang di jalan Allah itu, kemudian dia mati, maka mereka mati di jalan Allah. Orang berangkat mencari ilmu, ya, kemudian tiba-tiba kecelakaan, matinya syahid karena dia dalam perjalanan di jalan Allah, ya. Atau mengantarkan zakat, mengantarkan fitrah, atau apa saja kebaikan itu, tiba-tiba terjadi kecelakaan, maka termasuk husnul khotimah, ya. Kemudian yang keenam, orang yang mati karena terkena penyakit taun, ya. Penyakit taun termasuk mati syahid, yaitu orang yang mati karena penyakit taun itu sejenis wabah. Penyakit taun itu sejenis wajah penyakit di zaman Nabi dulu, ya. Loro isuk sore mati, loro sore isuk mati, seperti COVID yang kemarin itu. Jadi COVID itu betul mematikan, ya, seakan-akan, tapi Allah sebenarnya matikan, bukan COVID. COVID itu makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebenarnya seorang mukmin itu tidak boleh takut, ya, kecuali kepada Allah. Yang belum waktunya mati, meskipun hitungannya mati, tidak akan mati, ya. Nah, saya kena COVID kemarin, hitungannya belum mati, ya tidak mati. Padahal saya sudah kena penyakit bawaan itu, ya, diabetes punya, dan jantung punya, tekanan darah tinggi, ya, dan lain-lain penyakit yang lain ada, belum waktunya mati, ya tidak mati. Tetapi seandainya dia tidak pindah, kemudian dimatikan oleh Allah karena wabah, maka dia termasuk syahid, ya, termasuk mati syahid yang tidak
tidak ditanya di dalam kuburnya atau tidak mendapatkan fitnah kubur. Yang ketujuh, orang yang mati karena sakit perut. Ya. Orang yang mati karena sakit perut termasuk mati syahid, yaitu orang yang mati karena penyakit yang menjangkiti perutnya, seperti penyakit busung air, yaitu perut kembung dan diare. Ya. Pendapat lain mengatakan yaitu orang yang mati karena penyakit yang terdapat di dalam perutnya, apapun sakitnya, ya, lambung misalnya, asam lambung atau apa saja yang menyebabkan kematiannya, maka orang seperti itu mati syahid. Karena apa? Karena Nabi kita memang diistimewakan umatnya ini. Tidak ada umat yang lain diberikan prioritas seperti umatnya Nabi kita ini. Banyak sekali dari umatnya yang mati syahid memang tidak dalam keadaan perang. Karena pada saat ditanyakan kepada sahabat, siapa menurut kalian umatku yang disebut mati syahid? Orang yang mati dalam perang ya Rasulullah, melawan orang-orang kafir itu syahid. Kalau itu yang terjadi, sungguh sedikit dari umatku yang mati syahid. Ya, terus siapa lagi kalau begitu? Ini dijelaskan ya. Ini nanti hadis-hadisnya dirinci. Ini secara global diberikan seperti ini. Yang ke-8, orang yang mati tenggelam juga termasuk mati syahid. Jadi kalau ada tsunami ya seperti di Aceh itu tenggelam sekian banyaknya, atau di tsunami misalnya yang lain itu ada tenggelam, yang tenggelam itu termasuk syahid. Yaitu orang yang mati tenggelam di dalam air karena banjir bah, karena menyeberang sungai, kemudian hanyut di bawah air, kemudian mati tapi tidak menghanyutkan diri. Jadi misalnya mau bunuh diri gitu atau menghanyutkan diri sengaja, airnya itu berbahaya, dia nekat, akhirnya dia mati tenggelam, itu namanya bunuh diri, tidak mati syahid, tapi mati sangit itu namanya ya. Jadi dia sudah berhati-hati, sudah berusaha, tapi ternyata dia tetap mati tenggelam, ya, itu mati syahid. Kemudian yang ke-9, orang yang mati tertimpa reruntuhan, itu termasuk juga mati syahid. Jadi misalnya tiba-tiba sekarang ngaji ini rumah kita ambrol, itu karena ada gempa yang luar biasa, kita tertimbun, mati, maka matinya mati syahid. Atau orang yang bekerja di dalam mencari tambang emas atau yang lain, tiba-tiba tanahnya ambrol, longsor, dan dia akhirnya terbenam, itu mati syahid. Bukan orang yang sudah mengerti itu bangunan mau runtuh dia tambah berlindung di bawahnya, bukan ya, itu bunuh diri namanya. Nah, ini mati syahid adalah tidak menyengajakan diri untuk bunuh diri. Yang ke-10, orang yang mati terbakar itu termasuk mati syahid, kobongan ya, atau termasuk orang yang kena lahar gunung api ya, itu terbakar dia, itu termasuk syahid ya. Tetapi mestinya kalau sudah diingatkan disuruh pindah-pindah ya, jangan kita nggak mau pindah, sudah ngerti ini bahayanya, seperti Mbah Marijan barangkali sudah diingatkan, jadi dia merasa mempunyai kekuasaan atas gunung Semeru, ada gunung apa, gunung ini yang ditungguinya ini, yang merasa dia punya kekuasaan sehingga dia tidak mau pergi, mati ya. Wallahu alam, kalau yang seperti itu kita serahkan kepada Allah, kita tidak usah menjudge seseorang. Yaitu orang yang mati karena terbakar api. Orang yang menyepelekan ketinggal di atas dan tidak menjaga dirinya hingga dia tertimpa salah satu darinya, lalu mati, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Jadi misalnya ini sudah tahu api ya, kemudian dia tidak lari, hutan sudah terbakar tidak lari, kemudian dia mati terbakar, maka dia bermaksiat kepada Allah. Dia sudah tahu air bah ya, kemudian dia tidak mau mengungsi, sudah mau diungsikan dia tidak mau ya, dia mengatakan kalau takdirku mati ya. Orang seperti itu bermaksiat kepada Allah. Yang ke-11,
Orang yang mati karena penyakit radang selaput dada, ya, termasuk mati syahid, yaitu luka yang terjangkit pada daerah rusuk dan infeksi yang akut di dalam tubuhnya. Jadi termasuk mereka syahid. Yang ke-12, seorang wanita, ini khusus wanita ini, yang meninggal di saat melahirkan, sementara sang bayi masih berada di dalam perutnya, termasuk mati syahid. Ya. Di dalam bahasa Arab disebut Jumi'un, yaitu artinya orang yang mati, orang perempuan yang masih ada bayi di dalamnya, kemudian dia meninggal dunia, itu syahid. Tapi kalau sudah di luar, sudah dirawat, dan seterusnya, tiba-tiba sakit karena komplikasi penyakitnya, itu wallahu alam, apakah termasuk sakit perut, apa termasuk sakit dada, atau termasuk sakit yang lain tersebut, ya, itu hanya Allah yang tahu. Tapi kalau dia bayinya memang yang menyebabkan kematian dirinya, maka ini adalah mati syahid. Yang ke-13, orang yang terbunuh karena membela hartanya, termasuk mati syahid. Jadi kalau bapak itu atau ibu itu mengambil uang di bank, ya, tasnya dirampas sama penjamret, kemudian dipertahankan, tiba-tiba dia meletuskan senjata api, mati, meninggal dunia, maka dia matinya syahid karena mempertahankan hartanya atau miliknya. Atau harta amanat, yang misalnya mengambil gaji pegawai negeri, kemudian baru keluar dari bank, tiba-tiba ditodong dan dipertahankan, akhirnya dia ditembak mati syahid. Yang ke-14, orang yang terbunuh karena membela keluarganya juga termasuk syahid. Jadi misalnya anak kita dilecehkan, atau apa saja begitu, atau anak kita mau direbut orang lain, mau dibawa pergi, kita bela, kemudian kita mati termasuk mati syahid. Yang ke-15, ya, yang ke-15, orang terbunuh karena membela agamanya. Ini bukan berarti sesama Islam gara-gara berbeda, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, kira-kira mati syahid, enggak. Kalau orang yang seperti itu justru mereka itu akan mendapat murka Allah dan mereka akan dimasukkan dalam neraka, ya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat nomor 4 ayat 93, ya. Surat nomor 4 ayat 93, ya, sudah nanti dibaca sendiri aja, ya. Orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka itu tempatnya jahanam. Allah murka kepadanya dan kekal mereka di dalamnya untuk selama-lamanya. Membela agama maksudnya lawannya orang kafir, ya. Orang kafir yang melecehkan agama kita, atau kita dilarang untuk beribadah, kemudian kita tetap beribadah seperti yang berada di Masjidil Aqsa sana. Orang-orang mau sholat itu ditembaki itu, ya. Mereka syahid semuanya mereka ini, ya. Kemudian yang ke-16, orang terbunuh karena membela jiwanya, dirampok misalnya, ya, suatu saat, atau dirampas setengah jalan, ya, mereka membela diri, kemudian tiba-tiba mati karena musuhnya ternyata membawa senjata tajam yang dia tidak tahu, dia cuma membela diri, maka termasuk juga syahid. 17, orang yang terbunuh karena membela haknya yang diambil secara zalim, dirampas, dijamret, ya, itu kemudian dibelanya, maka di sini termasuk syahid, ya. Yang ke-18 adalah meninggal karena penyakit TBC, ya. Meninggal karena penyakit TBC adalah juga mati syahid, ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ya, dalam satu hadis yang sahih ini, orang-orang yang mati syahid itu ada 5 kelompok, kata Nabi kita, ya. Orang yang mati karena terserang penyakit taun, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan
Allah. Ya, ini satu hadis. Nanti dari hadis-hadis itu semua dikumpulkan jadilah yang ke-18 yang saya sebutkan tadi. Ya. Sekarang yang ke-19 ya. Kita selesaikan aja, ini masih ada beberapa. Mati karena berjaga di tapal batas. Ya, di jalan Allah. Jadi berjaga di tapal batas, di perbatasan antara wilayah mukmin dan wilayah kafir, ya. Ini ada riwayat suatu saat seorang ya sahabat atau dua orang sahabat itu jaga di tapal batas, maka yang giliran nanti di awal malam itu temannya satu, nanti kedua itu temannya kedua. Maka untuk itu dimanfaatkan oleh temannya yang pertama tersebut di awal ini, dia gunakan sholat malam. Tiba-tiba orang munafik atau orang-orang musyrik itu melihat kesempatan untuk bisa membunuh orang mukmin yang jaga di tapal batas itu. Tatkala dia sedang sholat, sedangkan temannya yang lain tidur, itu dia dilempar anak panah atau dipanah, ya. Maka kenalah betisnya, kena lambungnya berdarah. Tapi dia terus sholat, yang akhirnya pada saat di penghujung sholat itu, dia jatuh menimpa temannya yang sebelahnya dengan darah yang sudah berhambur-hamburan. Sampai akhirnya, innalillahi, kenapa kamu tidak membangunkan saya supaya terjadi seperti ini? Apa kata temannya? Saya tidak ingin membangunkan karena saya membaca ayat belum sampai kepada ayat yang terakhir, Waqaf belum sampai. Saya tidak suka menghentikan bacaan Al-Quran sebelum itu yang diizinkan kita menghentikan. Hanya seperti itu sampai berdarah-darah kayak begitu. Itulah para sahabat. Maka dari itu disebut mati karena berjaga di tapal batas di jalan Allah adalah termasuk mati syahid. Rasulullah bersabda, berjaga di tapal batas 1 hari, 1 malam, lebih baik daripada puasa 1 bulan dengan qiyamul lailnya. Jika ia meninggal dunia, maka pahala amal perbuatannya yang pernah dikerjakannya itu akan terus mengalir kepadanya. Zikirnya, rezekinya pun akan terus mengalir dan ia akan dilindungi oleh fitnah kubur. Artinya mereka tidak mendapatkan fitnah kubur. Yang ke-20, mati ketika sedang melakukan amal soleh. Jadi kita sedang melakukan amal soleh atau sedang sujud, ya, kemudian sedang ruku, atau mungkin tasahud akhir, sedang baca Quran, ya, kita kadang-kadang sedang khutbah, ya, khutbah Jum'ah atau khutbah hari raya, tiba-tiba meninggal dunia, maka orang-orang seperti itu juga disebut mati syahid, ya. Hal ini berdasarkan hadis Hudzaifah. Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari keridhaan Allah hingga hidupnya diakhiri dengan kalimat itu, dia akan masuk surga. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena mencari keridhaan Allah hingga puasanya itu dijadikan sebagai penutup bagi hidupnya, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menyedekahkan suatu sedekah karena mencari keridhaan Allah hingga sedekahnya itu dijadikan sebagai penutup hidupnya, dia akan masuk surga. Ya, kita baru selesai kurbanan hari raya Idul Adha. Lu tiba-tiba mati. Tatkala dia berkurban, itu bersedekah itu betul-betul karena Allah. Bukan karena mengharapkan dapat bagian daging, bukan. Tapi karena Allah, maka diawali dengan akhir hidupnya dengan bersedekah, seperti beramal baik, maka dia termasuk syahid, ya, yaitu meninggal dunia karena melakukan amal soleh, ya. Yang ke-21, pujian orang-orang terhadap si jenazah. Jadi kalau ada jenazah itu dipuji, berarti jenazah itu jenazahnya orang baik. Dan jenazah itu adalah layak untuk menghuni surga.
Saya bacakan beberapa hadisnya ini. Pujian orang-orang terhadap si jenazah, yaitu dari seluruh kaum mukminin yang jujur, minimal 2 orang dari tetangganya yang mengetahui dirinya adalah termasuk orang yang memiliki kesolehan, ya, dan ilmu. Dan hal ini menjadikan dirinya masuk surga dengan karunia Allah. Jadi umpamanya, ya umpamain, ya, budwi aja yang dibuat perumpamaan, meninggal dunia, ya. Orang-orang, waduh, budwi yang baik itu, yang suka senantiasa memandu kita baca Al-Quran, meninggal dunia aja, Masya Allah, sebaik itu cepat sekali meninggal dunia, surga baginya, ya. Karena dipuji orang, ya, dengan mereka tidak seperti yang terjadi sekarang di makam itu, ini kiwang saya nggih, ini orang baik ya. Ya orang baik, ya itu bukan itu maksudnya. Dengan tulus hati orang-orang itu setelah mendengar si fulanah atau fulan meninggal dunia, orang sebaik itu meninggal dunia, ya. Padahal kemarin itu masih memandu kita, masih mengajak kita untuk ini berbuat ini baik ini dan itu, dia sudah meninggal dunia. Maka ini termasuk pujian kepada jenazah, orang itu adalah orang yang husnul khotimah. Ini juga berdasarkan hadis Anas. Dia berkata, ada sesosok jenazah diusung di hadapan Nabi, lalu sahabat pun maka sahabat memujinya dengan kebaikan. Jadi ada jenazah lewat, aduh siapa ini? Ya, orang yang baik itu sudah meninggal dunia. Maka Nabi pun bersabda, wajabat, ya pasti, kata Nabi kita. Kemudian ada lagi jenazah lainnya diusung, lalu mereka memujinya dengan keburukan. Waduh, ulere kampung wis mati saiki, wis gak ada lagi sing nyolongan itu misalnya. Atau mengatakan setelah itu, maka beliau pun bersabda pasti atau wajabat ini. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, engkau mengatakan kepada jenazah yang ini pasti, sedangkan itu pasti. Apa maksudnya? Maka Nabi bersabda, persaksian suatu kaum mukminin bagi seorang mukmin adalah persaksian Allah di muka bumi. Jadi orang yang dipersaksikan orang itu baik, maka Allah menganggap seorang itu adalah baik karena disaksikan sebagai seorang baik. Ya. Di dalam salah satu lafaz, Umar bin Khattab bertanya, apa yang dimaksud dengan pasti? Maka Nabi pun menjawab, jenazah ini kalian telah memujinya dengan kebaikan, maka wajib baginya surga. Sedang jenazah yang itu, ya, kalian telah menyebutkan dengan keburukannya, maka wajib baginya neraka. Kalian ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Jadi kalau misalnya, Masya Allah, nanti kalau saya meninggal, bilang baik ya, ya situ. Jangan sampai ada waduh kapok ya ustaz iki matekan iki karena kae ngedeni neraka iki apa ya. Saiki ngajine wis gak nerokan maneh saiki ya. Misalnya seperti itu, bukan itu maksudnya ya. Jadi maksudnya kalau baik dikatakan baik, kalau tidak baik dikatakan tidak baik. Sedangkan di dalam lafaz Muslim artinya itu wajabat, pasti. Ya. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Jadi persaksiannya itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah gampang kita waduh jahatnya wong ya, jangan seperti itu. Setiap muslim diberikan kesaksian dengan kebaikan oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkan surga. Jadi kalau ada orang mati, kemudian ada 4 orang mengatakan orang ini baik, ya, orang ini soleh, orang ini adalah orang yang dermawan, maka kata Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kata Nabi kita. Ya, kami bersama termasuk 3 orang ya Rasulullah, termasuk 3 orang. Artinya kalau disaksikan 3 orang pun juga dia akan dimasukkan surga. Ada sahabat lagi bertanya, termasuk 2 orang ya Rasulullah. Ya, Nabi pun menjawab termasuk 2 orang. Ya, kemudian
tidak ada yang bertanya kepada Nabi, kalau satu orang bagaimana? Untuk nggak ada yang tanya. Jadi Nabi tidak berkata apa-apa. Sehingga di sini disimpulkan, kalau orang disaksikan oleh paling tidak 2 orang bahwa orang itu baik, ya, orang itu soleh, orang itu alim misalnya, orang itu adalah ahli ibadah, nah, orang itu adalah mempunyai sifat dermawan, maka wajib baginya surga. Jadi sebenarnya mudah, karena orang itu tidak mungkin dikatakan baik, kecuali orang itu memang benar-benar adalah orang yang baik. Baik, pas ya, jamnya adalah 6:40, saya kembalikan kepada Bu Ririn. Moga Bu Ririn.